Di luar lagi ada bakso yang lewat, sahabatku. Apa kita nggak usah masak aja? Kita jajan bakso aja. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku kembali lagi memasak oyong. Tapi kali ini kita gunakan kembang tahu. Biasanya kalau dalam bahasa Hakka ini dibilangnya fucuk. F-U-C-U-K. Jangan salah tulis ya. Fucuk. Gimana cara memasaknya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya Hao Che Sen Jinping. Pertama-tama kita mau rendam dulu kembang tahunya. Dan singkat cerita, kembang tahunya pun sudah empuk direndam. Karena ini kembang tahunya sudah aku rendam 2 jam yang lalu. Selanjutnya kita mau kupas dulu oyongnya. Pastikan kalian mengupas oyongnya enggak sampai putih ya. Sisakan sedikit yang warna hijaunya supaya teksturnya tuh enggak benyek. Kita potong ujung-ujungnya. Setelah kita potong ujung-ujungnya, kita trim sedikit lagi supaya kulit kerasnya ini nggak terlalu banyak ya. Cukup disisakan sedikit aja. Seperti ini ya sahabatku. Jangan sampai putih ya kalau mengupas oyong. Kita lanjut ke yang satunya lagi. Seperti ini ya sahabatku. Jadi dia nggak yang botak licin banget, masih sisakan sedikit-sedikit hijau-hijaunya. Kita cuci-cuci dulu oyongnya. Selanjutnya kita mau potong-potong oyongnya. Pertama-tama kita belah 2 dulu. Seperti ini. Ini kepanjangan oyongnya. Kita potongin dulu jadi 2. Seperti ini. Kemudian kita belah lagi menjadi 4 bagian. Beberapa orang menjadi males makan oyong dikarenakan ada bagian tengahnya ini. Jadi kali ini bagian tengahnya ini aku buang sahabatku. Buat kalian yang mau memasak bagian tengahnya dipersilahkan ya. Karena beberapa orang bakal komen, kenapa dibuang bagian tengahnya? Karena disitulah letak serat dan gizinya. Ya menurut aku kalau oyong itu letak serat dan gizi ada di mana-mana ya. Tapi kalau daripada nggak doyan sayur ya nggak apa-apa juga ya kan. Boleh dong kita memasak sesuai dengan selera. Kita potong-potong lagi seperti ini. Jadi ini sudah tanpa biji ceritanya. Masak timun juga sering aku giniin kok, tanpa ada bijinya. Tuh ya. Tinggal kita potong-potong aja, serong-serong sesuai selera. Sudah selesai kita memotong oyongnya. Jadi hasilnya segini. Dan yang dibuang sebetulnya nggak banyak ya sahabatku. Ini paling 1 genggam lah ya gitu. Jadi masih banyak banget kok yang dimasaknya. Kita mau potong-potong cabai. Cabainya nih bijinya sudah aku buang sebelumnya. Jadi fungsi dari menambahkan potongan cabai ini supaya warnanya nanti jadi cakep gitu ya sahabatku. Aku juga gunakan sedikit jahe yang aku iris sangat tipis. Aku juga menggunakan 3 siung bawang putih. Bagi kalian yang doyan banget bawang putih bisa dilebihin ya. Kadang-kadang aku bisa pakai hingga 5 siung atau sekitar 30 gram. Supaya aromanya lebih harum, aku juga tambahkan cabai kering. Ini cabai keringnya aku bikin sendiri sahabatku. Jadi ini bersih banget, bebas debu, bebas dari kotoran ya. Supaya lebih sedap lagi, aku juga menambahkan 1 batang daun bawang.
Daun bawangnya ini kita potong sekitar 4 cm panjangnya. Oh ya sahabatku, aku hampir lupa. Buat kalian yang beli daun bawang, kalau misalnya dia ada bagian daun yang patah seperti ini, kalian harus memeriksa bagian dalamnya ya. Terkadang di dalamnya ini banyak tanah. Tidak jarang juga kadang-kadang ada cacing atau lintah yang ngumpet di dalamnya. Oh ya sahabatku, ternyata setelah aku perhatikan lagi, ternyata daun bawang ini nggak bisa aku gunakan ya. Ini di daun bawang ini ada biru-biru, dan ini adalah obat atau pupuk daun yang sering ada di buah jeruk. Kalian pernah nggak sih beli buah jeruk atau beli buah apa yang banyak biru-birunya? Dan ini ternyata ada pada daun bawang ini. Jadi ini serem ya sahabatku, nggak bisa dimakan ini. Ini aku kira tadi udah aman, ternyata ini nggak bisa digunakan nih sahabatku. Ini masih banyak racunnya ini. Tuh ya, kalian bisa lihat nggak? Jadi aku nggak ngadi-ngadi. Kalau kalian nggak hati-hati, ini ikut termasak dan kalian bakal memakannya. Ini bahaya sekali nih sahabatku. Jadi terpaksa daun bawangnya ini aku skip, nggak aku gunakan deh. Karena ini daun bawang kan umumnya nggak bisa dicuci dengan diucek-ucek gitu ya kan. Langsung dipotong-potong sama martabak telur, sama tukang mie ayam, tukang bakso. Ini kalau kemakan berbahaya nggak sih? Komen ya, komen. Kita lanjutkan dengan memotong paha ayam. Paha ayam ini sudah tidak ada tulang, sudah tidak ada lemak-lemaknya, sudah aku trim semua ya sahabatku. Kita akan potong-potong sesuai selera aja. Ini aku potong sebesar sekitar 3 cm kali 3 cm. Nanti dia akan menyusut sih biasanya. Nggak usah gede-gede potongnya. Nah, segini aja. Kita sisihkan dulu. Oh ya sahabatku, aku hampir lupa. Ini aku pakai talenan dari Ideal Life, tipenya IL160J. Ini ada 2 sisi ya sahabatku. Ada sisi yang stainless, juga ada sisi yang berbahan dasar plastik seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk asap pisau. Jadi kalau tumpul nih cukup tarik gitu ya. Nah ini segera tajam. Tapi pastikan kalau asap pisau kayak gini disiram air dulu ya. Jangan digunakan langsung untuk potong-potong lagi. Selanjutnya kita mau potong-potong kembang tahu. Di luar lagi ada bakso yang lewat sahabatku. Apa kita nggak usah masak aja? Kita jajan bakso aja. Tapi kita lanjut masak aja ya sahabatku. Ini namanya kembang tahu, bukan kembang desa. Kembang tahu ini wajib direndam ya sahabatku, supaya dia jadi lembut dan enak. Lembut seperti kamu gitu loh. Kita mau panaskan minyak. Sedikit aja minyaknya. Pertama-tama kita mau tumis dulu jahe. Jadi jahe ini sengaja dipotong lebar-lebar kayak gini, supaya bagi yang enggak doyan jahenya ini nggak usah ikut termakan, karena kita hanya membutuhkan aromanya saja. Selanjutnya kita masukkan cabai kering. Lagi-lagi cabai kering ini hanya untuk aroma saja ya sahabatku. Kemudian kita masukkan bawang putih. Masukkan tau banciang. Ini adalah sambal khas dari Cina. Sahabatku pasti ada nanya, beli di mana tau banciang? Banyak ya di supermarket. Ini wangi banget. Masukkan cabai. Masukkan potongan paha ayam. Kita tumis sampai potongan paha ayamnya menyusut, sampai dia keluar air. Ini aromanya sedap sekali loh sahabatku, dikarenakan ada sambal khas dari Cina yang bernama tau banciang. Selanjutnya kita masukkan kembang tahu.
Kita tumis sebentar kembang tahunya sampai panas. Kita masukkan potongan oyong. Kita tumis lagi sampai oyongnya agak layu. Kita masukkan sekitar 300 ml air mendidih. Gunakan air mendidih ya sahabatku. Jangan gunakan air yang dingin, karena nanti masakannya akan jadi jelek. Jadi kalau masak sayuran hijau, wajib banget gunakan air mendidih, supaya temperaturnya nggak turun lagi ketika kita masukin air. Masukkan kaldu rasa ayam. Boleh pakai saus tiram kalau mau. Kali ini aku tidak gunakan saus tiram. Masukkan sedikit tepung maizena. Kita aduk-aduk dulu supaya dia nggak menggumpal. Ini fungsinya supaya kuahnya ini nggak yang encer mengalir. Kita aduk-aduk. Jadi nanti kuahnya ini nggak yang kental, tapi nggak yang kayak air gitu. Karena ini tidak bening-bening oyong ya sahabatku. Ini namanya oyong masak kembang tahu. Ini aromanya sedap. Tampilannya juga cakep. Tuh ya. Ada warna hijau, putih, merah. Dan ada daging ayam yang dipotong-potong. Pastinya ini hauce sun cing ping dan sangat bergizi. Kita mau pindahkan ke piring. Ini masaknya simpel. Tapi biasanya kalau kita berkunjung ke daerah Cina, di sana tuh banyak sekali masakan-masakan yang seperti ini nih sahabatku. Sahabatku, ini dia tumis oyong kembang tahu. Ini cara masaknya gampang banget. Tentunya hauce sun cing ping. Mari kita coba. Lihat. Pakaiin daging ayamnya. Asli sahabatku, ini jauh lebih enak dibanding dengan resep oyang aku yang sebelumnya. Beneran, ceke cen tai hao ce ah. Masa ya? Hanya tiba-tiba oe berasa jadi orang Cina. Ini beneran hao ce sun cing ping.